buka pas itu. Murid itu. Mereka latih. Yuk. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kabarnya baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira tahu tanggal berapa? Kalau tanggal Tanggal 13. Tanggal 13 hari Sabtu. Sabtu. Oke, ditulis dulu ya. Ini biar hari Sabtu. Tanggal Tanggal 13. 13. Menit pertama. Udah terlalu sih. Udah sebelum. Oke. Sekarang kita belajarnya apa, teman-teman? Perjalanannya tuh. Tajwid. Oke. Nah, untuk kira-kira sebelumnya teman-teman semua udah paham apa itu tajwid belum? Tipis-tipis Pak. Tipis-tipis. Iya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke. Nih terkait nanti belajarnya bagaimana, karena ini juga baru ya. Nanti di sini ada bagaimana definisi tajwid, terus hukum-hukum tajwid sendiri bagaimana. Nah, nanti juga belajar juga tentang salah satu dari tajwid itu sendiri, ada apa aja kayak nun sukun dan tanwin. Terutama kita belajar sedikit dulu, karena kalau bisa sampai mat itu bisa berapa hari, bisa beberapa jam. Nah, nih kita bahas sendiri ya. Di sini ada tajwid sendiri. Nah, tajwid. Nah, ini ada definisinya sendiri. Oh iya, ada siapa ini? Iya. Oh ya, ini Monggo. bisa. Iya, bisa masuk masuk. Iya, bisa langsung duduk ya. Kira-kira dari mana ini, namanya siapa? Oh, Berlian. Oke, dari mana kira-kira? Itu tadi habis jalan ada macet sih Pak. Oke, baik, siap ya. Nih, ini tentang diri sendiri ya, di mana nanti teman-teman juga bisa mungkin sambil nulis atau nulis di laptop, ngetik di laptop itu boleh juga. Oke. Nah, ini biar semuanya pada paham, karena ini kan materi pertama dan kalian belum ada sumber-sumber kitab dari manapun itu, jadi nanti bisa dituliskan gitu. Nah, oke, bisa diperhatikan ya teman-teman ya teman. Jadi tajwid itu merupakan pengetahuan tentang kaidah cara membaca Quran dengan baik dan benar. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ilmu lima alimatil qawaid tadi fi tahsini qiraatil Quran karim. Jadi merupakan sebuah
pengetahuan tentang cara membaca Quran dengan baik dan benar. Dan tujuannya sendiri yaitu memelihara dalam pembacaan Al-Quran begitu. Nah, hukum dari mempelajari tajwid sendiri kira-kira pada paham nggak? Ini kan tulisannya pada kifayah. Nah, pada kifayah itu maksudnya gimana? Mungkin ada yang bisa jelasin atau apa ada yang belum? Mungkin fardu kifayah itu kalau udah ada satu daerah yang bisa atau udah menguasai, itu yang lain kewajibannya pada gugur ya. Oke, iya berarti benar sekali. Jadi sama seperti jenazah ya, mensolat jenazah. Jadi kalau misalnya udah ada daerah itu salah satu misalnya perwakilan, nah itu udah gugur semuanya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sini ada yang mau ditulis nggak? Oh, iya mungkin ditulis ya. Saya kasih tuh ini kita 2 menit, 2 menit. 2 menit ya, 2 menit. Iya 2 menit. Ya, baik, Pak. Soalnya ini kan baru sampai 10 ya ini ya, ini baru 7. Oh, Pak mau tanya Pak. Baik, baik. Bedanya fardu kifayah sama fardu itu apa ya? Soalnya kan saya tanya fardu tok gitu. Fardu kifayah itu yang tadi dibilangin sama Mas yang kalau satu dilaksanakan kewajibannya itu. Kalau fardu itu bedanya apa ya Pak ya? Oh iya, ini mungkin setahu saya ya, setahu saya jadi kan kalau fardu doang berarti wajib gitu. Tapi kalau misalnya ada fardu kifayah ya, berarti itu kan yang kita. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada 2 menit. Ada 1 menit lagi. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Apa sudah? Pak. Oke, baik. Nah, membahas tentang salah satu dari cabang ulumul Quran sendiri, yakni tajwid, pasti tidak luput dengan huruf-hurufnya, yakni huruf hijaiyah. Ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi unsur penggantian ini kita perlu sedikit kira-kira huruf hijaiyah itu ada apa aja? Ada berapa dan kira-kira ada yang menyebutkannya 29 dari 30 gitu. Nah, mari kita bahas kira-kira ada apa aja. Oke. Sudah dicatat semua? Sudah. Oke. Sudah.
Nah, ini nih teman-teman nih. Ini merupakan huruf hijaiyah. Seperti itu. Nah, nanti bisa ikutin ya bareng-bareng ya. Oke. Alif, Alif, ba, Ta, 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 sa, ta, jim, Jim, ha, Ha, ho, ho, dal, 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 ro, ro, zai, zai, sin, Sin, shin, shin, sod, sod, dod, dod, po, Bo, do, do, ain, Ain, rin, Rin, fa, Fa, of, Ko, kaf, Kaf, lam, Lam, mim, Mim, nun, Nun, wawu, Wau, ha, He, hamzah, Za, ya. ya, Oke, giving applause. Oke, 100 buat kalian. Nah, ini kita sudah membahas tentang apa saja itu huruf hijaiyah. Nah, jadi mungkin nanti kalian bisa lihat bagaimana ketika mereka itu dikasih harokat fathah atau doma atau kasroh. Jadi akan berbeda ketika misalnya nggak dia misalnya kita kasih harokat dan apabila kita tidak kasih harokat juga berbeda. Misalnya di sini di sini zaya, kan ada zai e-nya gitu. Tapi kalau misalnya dikasih harokat di sini za, jadi e-nya hilang, d-nya hilang. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini setelah ini yaitu ada pembahasan nun, sukun dan tanwin. Nah, oh iya tadi udah dicatat. udah Oh, aman. oke, sudah aman ya, oke, sudah aman. Nah, kita beralih ke selanjutnya ya. Ini bab 1 ada pembahasan nun, sukun dan tanwin. Nah, kira-kira sebelumnya teman-teman sendiri udah tahu nih Oh, apa itu nun, sukun dan tanwin? Tidak pernah dengar. Pernah dengar? apa. Dari mana pernah dengar? Ngaji, Ya. madrasah. Iya. Pernah Di dengar. madrasah kita ya. Kira-kira hukum ini ada berapa sih? 4 kah, 5 kah gitu? Seingat saya tuh ada 4 Pak. Ada 4, mungkin bisa disebut. Oke, yang pertama ada idhar, Idhar, dom, idhom. ekfa sama eka Pak. Oke, baik. Bener gak sih? Insya Allah. Bener ya Pak? Benar, benar. Oh, benar. Oke. Heeh. Jadi di situ nanti idghomnya itu ada dibagi jadi 2. Iya, iya, iya. Idghom hitungan sambilan bunga. Oke. Jadi ada berapa teman-teman? Empat. Ada 4 kayak gitu. Bisa dibilang kadang kita kelirunya ada 5 gitu padahal yang tapi itu tergantung firasat aja sih gitu. Tapi terbagi jadi 4. Nah, sebelumnya ini ada ininya sendiri apa namanya bisa dibilang tabelnya gitu akar-akarnya biar kalian itu memahami secara mudah gitu, secara mudah. Di sini nun sukun ya, nun sukun. Nun sukun. Nah, kalau kita mau bikin akar gitu. Oke, tadi ada apa aja teman-teman? Ada berapa? Empat. Yang pertama Idhar, idhar. Oke, baik. Terus yang kedua ada idgham, idghom. Idghom dibagi jadi berapa lagi? 2, Guna sambil guna. Idghom, idghom.
Terus berikutnya yang ketiga ada Iklab. iklab. Oke. Terus yang terakhir ada Ikhfa. ikhfa. Oke. Nah, kira-kira ini kan sebuah kerangka ya, sebuah kerangka. Nah, apakah mau setelah melihat kerangka ini sudah langsung paham atau kira-kira ada perlu penjelasan? Perlu. Perlu penjelasan. Iya. Penjelasan. Oke. Apakah mau ditulis dulu kerangkanya? Ya, Pak. Mungkin 2 menitan. Oke, Ayo, iya Pak. ini 18. 2 menitan ya. Baik, Pak. Coba sambil ngecek ya, ngerti ya. Oh ya, Pak. Ini, Pak. Oh iya. Ini kita apa ya? Satu yang terakhir. Ya. Iya, tulisannya bakal peti ini. Dia juga Di rapat pernah dirawat tingkat itu, Pak. di Kudus Ya, itu tingkat nasional. tingkat kamar, Pak. Tingkat RT. Oh. Oh, ada yang bakal dapat juga sudah apa Beli modern. beli modern. Oke, baik. Sudah 1 menit lagi ya buat mencatat. Sudah, Pak. Oh, sudah. Saya sudah yang teman-teman. Oh, Gimana? Oh, coba. Di sini. Belum. Oh iya, masih Soalnya ini lama. pola-pola susah kalau di laptop. Oke, baik. Oh, kurang modern berarti. Ini dibawa Enjoy aja ya. Ya. Apakah sudah punya ini iPad? Barangkali pakai iPad gitu. Jadi Oh, iya. bisa lebih apa namanya enjoyable, bisa mau mengirobin apa namanya tafsir gitu. Oh. Jadi buta wiki itu ya pakai laptop. Baik, baik, Pak. Jadi kan kalau pakai iPad itu kan penengahnya ya. Ya. Kalau Itu bisa sih pakai Pak untuk laptopnya. oh Itu bisa tekuk itu Pak laptopnya 180 derajat. wah, derajat sampai patah berarti itu. Masih ada bercanda teman saya. Oh iya. Mau ya, Pak? Iya mau nggak? Enjoy aja gitu. Oke. Ya Pak, udah selesai. Oh oke baik. Karena sudah menit 20, Ya. kita lanjut ya ini pembahasannya. Nah, ini merupakan kerangka dari Nusuku dan Tanwin, di mana salah satu pembelajaran agar lebih mudah itu menggunakan peta konsep atau kerangka ini seperti itu. Jadi idhar, idgham, seperti itu. Nah, ini bisa dihapus ya, udah meletak ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, boleh. Sudah. Biar supaya nah, yang pertama tadi ada Ya. idhar. Kalau secara logotan sendiri secara bahasa Arab itu kan idhar itu kan doharo ya. Ya. Nah itu artinya kan jelas. Jadi ibadahnya jelas. Idhar pertama ya. Karena ya.
Nah, nih jadi ini penjelasannya. Nah, sekalian contoh aja. Oke. Nah, bisa kita lihat. Oh iya. Tapi sebelum kita belajar, kira-kira pasti ada yang ngancur, yaitu apa? Kira-kira huruf apa aja sih idhar itu? Ada huruf apa aja termasuknya? Ada yang tahu? Ada. Mas Abi tahu? Bisa dulu. Yang ada 6 itu? Enggak Pak, saya tahu Pak. Oh iya, Ada boleh. di seingat saya tuh ada 6 huruf. Oh iya, boleh disebutkan? Ada apa saja? H, Apa nih? H sama O, Oh ya. terus Ain, Gin, Terus? Gin, Hamzah, Hamzah. apa sih? Seingat saya cuma itu sih Pak. Ada. Pak, H. Oke. Oke. Baik. Nah, jadi idhar itu hurufnya ini ada H, O, Ain, Ghin, Hamzah dan H. Nah, jadi idhar kan jelas. Nah, jadi di sini keterangannya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yang ini bertemu dengan salah satu huruf ini, bisa dilihat. Nah, maka dibacanya jelas. Jadi bukan apa namanya mana bukan. Jadi dibacanya mana, jadi bukan mana bukan, jadi mana itu. Jadi harus dibaca jelas idhar gitu. Sampai sini paham? Paham Pak, paham. Oke, paham. Nah, sebelum apa namanya ya mungkin nanti aja ya, kita lanjut dulu biar nanti kalau udah ini baru kita dibincang bagaimana satu-satu. Baik Pak. Oke. Nah, yang kedua tadi ada apa? Ada Idgham. Idgham. Oke, idgham di Gunnah dan bilang. Nah, sebelum kita lanjut seperti izhar tadi, kira-kira huruf idgham sendiri ada apa aja? Terutama yang idgham biguna dan bila guna. Itu apa namanya? Pasti semuanya itu ada apa namanya hurufnya. Kira namanya? Bisa ditunjuk Pak. Ini namanya. Oke, mungkin dari Mas Agus kira-kira idgham biguna itu ada huruf apa aja? Ada 4. Ada 4 apa aja? Ya, Ya, nun, ya, nun, mim, mim. waw. Oke. Biasanya disebut itu Pak, Yanmu. Yanmu, oke, bisa kita sebut Yanmu. Ya. Yanmu. Nah, iya, biasanya kita sebut Yanmu gitu. Nah, kalau yang bila guna, coba boleh Mas Nabo kayaknya tahu. Oke, Lam sama ro. alam sama oke, asal Mbak. Nah, biasanya itu disebutnya apa ya? Kalau misalnya dari idgham biguna sendiri itu ada apa bisa disebut yanmu, tapi kalau bila guna itu kira-kira biasanya disebutnya apa? Apa Mas? Biasanya disebutnya lari, lari iya. Lari. Lari. Layuan. Oh kira Loro bisa juga ya, bisa juga lari. Oke. Nah, masuk ke penjelasan ya, nih. Jadi untuk idgham sendiri itu artinya kan dengung itu. Bentar. Jadi itu kan dengung. Kalau apa namanya? Kalau dengung di sini, jadi bisa kalian lihat. Jadi ada yang
tidak dengung, ada la. Di sini ada la nafi. Iya. Ya, nafi. Lalu Jadi tidak dengung. Dan ini bi dengan adanya menggunakan kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada bidrom dengan menggunakan dong, ada juga yang tidak guna. apa? Ada yang tidak dengung juga. Bila artinya kan tidak dengan tidak menggunakan bila nafi di sini. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan apabila ada nun sukun dan tanwin, kalau yang ini yang guna dulu bertemu dengan huruf ya nun mim wawu. Nah, nanti di sini contohnya di sini ada contohnya yakni nah ini dia. Sini aja ya. Min nuri. Nah, seperti itu. Ini contoh dari idgham biguna. Min nuri. Jadi ada dengungnya min. Jadi bukan min nuri bukan. Jadi min nuri ada dengungnya. Agak panjang juga ya Pak. Agak panjang juga iya. Min nuri gitu. Jadi bukan ada jeda kayak hamzah itu, bukan dibaca jelas. Bukan min nuri, bukan nggak ada jeda. Jadi ada dengungnya min nuri gitu. Seakan-akan kayak ada tasnya gitu. Min gitu. Iya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang sebentar. Oke. Kalau yang ini yang itu bila guna itu adanya tidak dengungkan. Jadi dia itu melebur gitu, melebur, lebih melebur. Nah, contohnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, lam dan ro. Contohnya malam. Malam. Jadi di situ seperti hanya kalau kita iniin di situ jadi seperti ini. Aslinya hurufnya seperti ini kalau diperhatikan. Malam gitu. Cuman ini melebur karena tidak guna bukan mengambil bukan gitu. Jadi melebur karena ini ada nafinya bila guna seperti itu. Sampai sini paham? Apakah mau dicatat dulu? Catat dulu Pak. Catat dulu. Oke, baik. Boleh catat. Apakah sudah mencatat? Belum selesai Pak. Oke. Oh belum, Pak bisa dicek deh Pak, belum dia Pak. masih butuh waktu Oke. untuk menulis cara-cara. Gimana? Masih ini peci dari mana? Bagus banget, kudus. Ini pas Pasti. pasti ngomong Oh, yang penting halal ya, yang penting halal. Oke, baik. sebelah Apakah sudah? Udah Pak. Oke. Udah belum? Udah belum? Oke, sudah. Bisa dihapus ya, biar tercantol ya. Iya. Oke. Ini ada berikutnya ada iklan dan ikhfa.
Kalau ikhfa itu ada nyanyiannya, ada lagunya. Jadi kayak kalau kalian tahu kayak pramuka biasanya, itu bisa dikaitkan dengan itu. Tahu. Ya itu nanti bisa dikaitkan. Baik, Pak. Nah, yang ketiga ya. Kedua. Nah, kira-kira huruf dari iklab sendiri itu apa ya? Ada yang tahu? Iklan. Mas Arjun? Apa? Fatur Rahman? Oh, iklan tuh ada satu saya tanya Pak, yaitu Mbak, Pak. Oke, baik, betul sekali. Nah, Mbak. Mbak. Mbak saya bintang. Oke. Nah, untuk iklab sendiri yaitu definisinya yaitu membalik atau menukar, membalik atau menukar. Nah, jadi untuk pengertiannya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya mimba di. Nah, ini dia. Jadi apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf iklab, bukan salah satu ya, karena cuman huruf itu doang, bukan salah satu, nggak ada lihat, nggak ada lari, nggak ada larong apa gimana. Jadi cuman satu gitu. Bertemu dengan huruf ba, dah, nggak ada salah satu. Jadi nanti dibacanya iklab. Jadi mim badidusnya ada di apa musab-musab itu terdapat mim kecil ini. Nah, itu. Yang gitu. Jadi dibacanya apa teman-teman? Di. Oke, jadi bukan idhar juga dan juga bukan dengungan juga seperti idgham. Jadi dibacanya kembali, jadi mim ba'di. Seperti itu. Paham di sini? Oke. Nah, ini yang ikhfa yang ada lagunya. Ikhfa. Dan huruf hijaiyahnya itu selebihnya. Berarti artinya selain daripada idhar, idgham, terus juga iklab, itu huruf hijaiyah dari ikhfa sendiri. Berarti selebihnya. Berarti banyak dong Pak. Banyak, iya, ada berapa yang saya gitu? 12 atau 14 atau berapa? 14. Lagunya dari Pak. Kalau lagunya itu nggak bisa didangdutin, nggak bisa. Biasanya diperamukain, Apa enggak? digontor dulu seperti itu. Nah, baik. Nah, ini hurufnya nih ya, yang bisa kita lakukan. Di sini ada ini. Jadi kalau kalian tahu ya, mungkin pernah belajar tuh Fathul Atfal, mesti tahu. Yang Tifdatana kamjada Tifdatana kamjada dum toyiban kamjada syaksu qad sama dum toyiban zid fi tuko doliman. Ya. Seperti itu bukan kebalikan. Oh iya. Nih lihat ya, kita bisa gandungin dia. Oke. Save. Maaf. Save.
Nah, di sini ini biar kita nggak cuman mengetahui aja, tapi ternyata ada lagunya. Oh, Nah, terutama di IPA sendiri itu ada shift. Berarti kan yang tadi selain dari ikan, iklab, dan home. Nah, itu ini huruf-hurufnya. Yang pertama short. Ini kita bisa sendiri ya. Terus the di sini. Iya. Terus ha. Kemudian ada sya, sya. Nah, kemudian ada sa. Ini po san Nah, ini huruf-hurufnya. Berarti selain dari tadi yang disebutkan ya. Nah, untuk lagunya sendiri ini bisa kita lakukan. Yang mana sih? Ya ini itu. Aslinya bisa di custom seperti halnya qasidah burdah gitu. Tapi itu kalau biar kayak anak pramuka ya. Jadi ada sebuah gerakan nanti bisa diikutkan kayak apa lagi sip zana kam jalannya support sama dumpa giban ziti itu kok doliman paham nggak oke. Nih ya, jadi kayak gitu sip zana kam jalannya support sama dumpa giban ziti itu kok doliman. Tapi juga bisa di custom kayak lagu-lagu burda gitu, kayak macam sholat gitu, kayak lagu biasanya kalau mau apa lalaran gitu ya. Sibana kam jadasya support sama dumton Pak, maaf, benar nggak? ada yang kurang ya Pak? Apa ada yang kurang? Kemana? Tadi kan Bapak bilang cinta Oh. sama jada syukot sama. Oh iya, Ya, jaganya belum ada ya? Iya, belum ada. Pantesan tadi kayak ada yang kurang gitu. Sebentar. Kam jada, iya di sini. Jada. Nah, iya, Nah, terus iya. kayak ada yang kurang gitu. Apa itu? Nah, ini juga termasuk hurufnya ini. Nah, kayak gitu. Sifzakana kam jada syam support sama dumpoiban zibituko bodoliman. Nah, seperti itu. Itu kalau yang versi ininya lalalanya. Tapi kalau yang naik pramukaan, biasanya kan kalau pramukaan, kalau kalian udah pramukaan ada satu gini. Seperti itu. Tapi bisa dikatakan sendiri bagaimana. Apa lagu Pramuka. Oke, baik. Nah, jadi pengertiannya yang apa namanya? Kalau huruf-hurufnya tadi ada berapa itu 14 ya. Nah, ini jadi pengertian dari ikhwa sendiri artinya kan menyamar. Apabila ada nusukun atau tamim bertemu dengan salah satu, ini salah satu ya, berarti enggak semuanya gitu, salah satu. Kalau tadi kan tiga kan satu doang, kalau ini kan berarti salah satu gitu ya. Salah satu huruf yang ada di sini ya, ada 14 gitu. Nah, itu nanti dibacanya samar, disamar gitu. Contohnya di sini Mingsheri.
min syarril waswasil. Nah, itulah ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan Shin. ya, shin, iya Shin, shin, oke shin. shin. Ini ya shin ya, berarti hurufnya ini. Nah, jadi nanti dibacanya sama. Jadi bukan jelas dan juga bukan bukan seperti ikhlas dan bukan dibingungkan seperti itu. Jadi dibacanya mil syari ya. Gitu. Mil syari bukan syari. Kalau idgham sendiri itu kayak ada nunnya, bingung banget ya. Min nuni tapi kalau yang apa namanya sama, jadi kayak angnya itu lebih ini kayak gitu. Mil syari dan aslinya ikhfa itu bisa terbagi jadi ikhfa ausat, akad dan itu ada ikhfa gitu. Tapi mungkin karena pembahasannya panjang sekali, nanti mungkin bisa dibahas di lain waktu ini. Habis ini paham? Paham, Pak? Oke, baik. Ini harus ditulis sih, Pak. Apakah ditulis dulu? Iya, Iya, Pak. harus tulis sih, Pak. Oke. Iya, Pak, maaf, ya, Pak. Tidak menulis sama Iya sih. Oke. cepat. Siap. Ini kodenya apa? Kok Rosen, Pak? Oh, Rosen. Sini, Pak. Ini masuk. Makin salam bersama ya. Soalnya mirip sekali. Oh, Apakah sudah cukup? sudah, Pak. Oke, Ya. cukup ya. Ya. Nah, sebelum itu ini ada apa namanya? Soal ya, dimana nanti ini sistemnya kelompok bareng-bareng mengerjakan bareng-bareng dari surat Al-Fatihah. Kira-kira di mana aja itu letak idgham, Oh, idgham itu tajwidnya. tajwidnya. Iya, seperti itu. Ini surat Al-Fatihah. Jauh lebih mudah. Oh, Nah, ini nanti ada kertas, bisa bareng-bareng, mungkin satu orang satu gitu. iya. Pokoknya satu yang nemuin, oh ini Oh, kita iya. gitu. Paham. Oke. Mulai dari Azul dulu. Ini udah ditulis semua kan? Udah, Pak. Oke. Azul dulu. Mana ada itu? Oke. Pak, ini agak lama nggak apa-apa ya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ini kan kalau di jam kan sampai 55 ya, Pak? iya sampai 55 iya. 55. Ini saya tulis ini dulu. Ini setiap orang yang satu-satu ya, Pak? Iya, hanya satu-satu. Kalau misalnya mau lebih nggak apa-apa. Coba catat dulu, Pak. Oh, cuma satu. Iya, Pak. Maksudnya hukumnya di situ. Iya. Oh iya boleh nggak apa-apa. Oh. Terus ini nanti ini salah satu menjelaskan masuk ke depan ada ya, Pak? Karena melihat waktu juga,
mungkin nanti Perwakilan ya, Pak? perwakilan, iya Perwakilan. perwakilan. Nggak apa-apa. Mungkin ini Pak, tadi sudah mengenal dari kelompok ini kami tuh cuma satu Pak, mungkin bisa memperhatikan. Oke, mungkin bisa ditulis dan jelaskan gitu. Kira itu di mana? Iya, mungkin topinya bisa dilepas dulu karena ini di ruang kelas. Oh iya, Semangat loh Pak saya. oh iya, maaf. Ini saya cuma satu. Oh iya, udah Allah ini. Ya, Di kalimat anta ini yang sukun bertemu dengan hamzah apa ain. Nah itu kalimat in ya, Pak. Karena non sukun bertemu ain. oh iya, benar. Nah, karena mungkin ini jadi apa namanya pertimbangan kalian bahwa kalian itu sangat teliti, gitu. Sangat teliti dan ternyata emang hanya ada satu gitu, hanya ada satu di Al-Fatihah sendiri. Gitu. Nah di sini ada bacaan idgham, di mana yang tadi sudah kita bahas bahwasanya idgham itu apa artinya? Jelas. Dan hurufnya apa aja tadi? Ada 6. Ada 6. Coba sebutkan. Ini. Ain sa Gin. ain. Oke, cukup. Nah tadi di sini pengertian idgham sendiri yaitu jelas dan apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu yaitu di sini ada huruf ain gitu. Ini ain, huruf ainnya. Oke, mungkin ini cukup ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh diulang? Oh iya, boleh. Ada, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup aja, cukup. Oke, baik cukup. Nah, penjelasan kali ini mungkin bisa kita cukupkan. Untuk mengakhiri, mari kita baca Kafatul Masjid. Maaf. Apa dulu? Majlis Pak. Majelis, oke. Apa? Gue yang sedikit. Oh, begitu. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Pak. Papat songo ya pas.